Assalamualaikum. Kembali lagi nih bersama Bu Anissa. Kali ini Ibu akan membahas materi mengenai Pythagoras. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Anissa akan bahas materi tentang teorema Pythagoras. Oke, langsung aja ke materinya. Jadi, di sini kita akan membuktikan teorema Pythagoras dengan cara kita membuat ada 3 buah persegi yang kita susun menjadi bentuk seperti ini. Ada yang perseginya 3 satuan, ini perseginya 3 satuan, yang ini perseginya 4 satuan, dan yang ini persegi 5 satuan. Jadi persegi yang 3 satuan kita taruh di sini, lalu persegi yang 4 satuan ditaruh di bawahnya. Nah, persegi yang 5 satuan kita hubungkan ke jarak yang kosong dari sini ke sini. Ya, dihubungkan ke sudut-sudut persegi yang 3 satuan sama 4 satuan. Nah, ternyata itu kenapa bisa ngepas 5 satuan. Jadi kalau misalnya perseginya ini 3 satuan, di sini 4 satuan, maka untuk menghubungkan dari sudut yang kosong ke persegi yang 3 satuan ke 4 satuan itu dengan cara menambahkan persegi yang 5 satuan tuh. Pas kan? Ini udah Ibu hitung, ini satuannya 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan. Ternyata dari sini seorang ilmuwan yang bernama Pythagoras, dia menemukan segitiga siku-siku ya, ini segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras tuh. Teoremanya apa? Ternyata di sini kita lihat kalau di sini 3 satuan, di sini 4 satuan. Nah, pasti ini sisi miringnya itu 5 satuan. Nah, kita buktiin ya. Ini luas persegi, ya kan? Dari sini ke sini. Luas persegi yang 3 satuan itu kan 3 kuadrat itu sama dengan 9. Nah, ini luas persegi yang 4 satuan itu kan kalau kita cari luasnya itu 16. Nah, luas persegi yang ini yang 5 satuan kalau kita cari 5 kuadrat luasnya 25. Nah, kalau kita hubungkan, ternyata si Pythagoras menghubungkan kalau untuk mencari sisi miring yang ini bisa didapat dengan cara menjumlahkan sisi-sisi segitiga siku-siku yang lainnya. Jadi sisi miring pada segitiga siku-siku bisa didapat dengan cara menjumlahkan kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Oke, sisi miring nih segitiga siku-siku nih, ya kan? Kita dapat dari mana tadi? Dari menjumlahkan kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi ini kita dapat dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, 25. Nah, sisinya itu adalah 5 berarti. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu dulu. Jadi, kalau misalnya anggaplah ini sisi miringnya sebagai C itu disebutnya sebagai hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Hipotenusa adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku atau sisi miringnya. Paham ya? Oke, lanjut ke penamaan segitiga. Misalnya di sini ada segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini gimana cara kita menamakannya? Lihat di sini sisi yang ada, ini anggap nih yang huruf kecilnya belum ada, A, B sama C-nya ini belum ada. Nah, sisi ini kan sudut A ya. Sisi di depan sudut A disebutnya sisi A. Jadi kan ini sudut A. Sisi di depan sudut A adalah sisi BC. Nah, sisi BC ini disebutnya sisi A. Sisi di depan sudut C, ini sudut C, ini sisinya di depan sudut C. Harusnya kan sisi AB. Nah, sisi di depan sudut C disebutnya sisi C. Ini sisi C. Ya, jadi sisi C nama lainnya adalah sisi AB. Begitu juga sisi di depan sudut B, ini sudut B. Sisi di depan sudut B adalah yang ini, sisi AC, maka sisi AC disebutnya sisi B. Maka dari sini teorema Pythagorasnya bisa kita tulis secara sistematis. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi C-nya yang ini. C itu artinya sisi depan sudut C. Tadi nama lain C apa? Hipotenusa. Atau kalau misalnya kamu mau bentuk nulisnya seperti ini juga nggak apa-apa. Misalnya kamu mau nulisnya BC kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Itu nggak apa-apa juga.
Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal. Di sini ada segitiga siku-siku. Misalnya ini panjang A-nya 9 cm, B-nya 12 cm. Yang ditanya C-nya atau di sini X. Berapakah nilai X? Nah, kita tahu kalau pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Teoremanya adalah jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di sini diketahui A-nya 9 cm, B-nya 12 cm. Kita mau cari C-nya. Kita masukin 9 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya kan? Kita kuadratin. Udah dikuadratin, 9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat itu 144 sama dengan X kuadrat. 81 tambah 144 itu 225 sama dengan X kuadrat. Nah, kita kan mau cari panjang X aja ya, nggak pakai kuadrat. Nah, supaya kuadratnya hilang, ini kita pindah ruas kuadratnya, jadi di sebelah sininya pakai akar. Yang di sini tinggal X aja, jadi kuadratnya hilang. Jadi supaya kuadratnya hilang, yang di ruas sebelahnya dipakai akar. Jadi X sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 adalah 15. Nah, kita dapat X-nya 15. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada segitiga siku-siku ya. Yang ini A-nya panjangnya 8 cm, C-nya sisi miringnya 10 cm. Yang ditanya si X. Oke, langsung aja kita masukin ke teorema Pythagorasnya. Rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya 8, C-nya 10 yang diketahui. Kita masukin ke dalam rumusnya 8 kuadrat ditambah B kuadrat. Ini yang kita cari, B kuadratnya sama dengan 10 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah B kuadrat sama dengan 100, berarti B kuadrat sama dengan 100 dikurang 64. Maka B kuadrat sama dengan 100 dikurang 64 adalah 36. B aja berarti akar dari 36. Akar dari 36 6 cm, berarti X adalah 6 cm. Seperti